Tersebut pastinya sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Menurut Nur Oktia Nirmalasari, 2020, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di mana disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dan menyebabkan anak lebih pendek daripada seusianya. Stunting selain berdampak pada kondisi fisik, juga berdampak pada perkembangan selama proses pembelajaran. Menurut hasil survei SSGI pada tahun 2020, Provinsi Jawa Timur, khususnya Kabupaten Bondowoso, memiliki angka stunting yang cukup tinggi, yaitu sebesar 37%. Dalam penanggulangan stunting dapat dilakukan dengan cara pemenuhan gizi pada ibu hamil dan balita seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat baik pada tahun 2017. Beberapa kandungan tersebut yang telah saya sebutkan tadi dapat kita peroleh dengan mengkonsumsi beberapa makanan seperti singkong, kacang hijau, tulang ikan, dan juga bayam. Beberapa permasalahan yang terjadi pada kasus stunting serta titik pemecahan masalah yang telah kami temukan, kami berinisiatif untuk menggabungkan beberapa makanan tadi seperti singkong, kacang hijau, tulang ikan, dan juga bayam menjadi suatu produk yang dikemas dalam bentuk biskuit. Mengapa? Karena seperti yang telah kita ketahui bahwasanya biskuit sangat digemari oleh semua kalangan termasuk anak-anak dan juga ibu hamil. Selain itu kami juga menyadari bahwa stunting juga diakibatkan oleh sanitasi lingkungan di mana seperti pada halnya tulang ikan yang biasanya dibuang begitu saja dan menimbulkan bau busuk. Sehingga padahal pada kenyataannya menurut Irwan DKK pada tahun 2020 menyatakan bahwa kandungan pada tulang ikan seperti zat besi dan juga kalsium yang dibutuhkan dalam perkembangan dan pertumbuhan anak pada kondisi gigi dan juga otak sangat diperlukan. Sehingga atas dasar permasalahan yang terjadi kami berinisiatif untuk membuat biskuit Sikatuba yang terbuat dari bahan-bahan berupa singkong, kacang hijau, tulang ikan, dan juga bayam. Dan diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat membantu pemenuhan gizi pada ibu hamil dan balita sehingga angka stunting di Indonesia terkhususnya di Kabupaten Bondowoso dapat terus menurun. Next. Adapun rumusan masalah pada penelitian kami yaitu yang pertama, bagaimana respon masyarakat terhadap pencegahan stunting melalui inovasi biskuit Sikatuba, singkong, kacang hijau, tulang ikan, dan juga bayam. Yang kedua, apakah inovasi singkong, kacang hijau, tulang ikan, dan bayam yang dikemas dalam bentuk biskuit dapat menjadi alternatif pemenuhan gizi pada ibu hamil dan balita? Next, adapun tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengetahuan dan respon masyarakat terhadap permasalahan stunting. Yang kedua yaitu untuk mengetahui untuk menemukan alternatif pemenuhan gizi pada ibu hamil dan balita untuk mencegah stunting dengan memanfaatkan bahan-bahan alam. Next, produk biskuit Sikatuba yang kami buat memiliki keunggulan asmukoba. Yang pertama yaitu keunggulan alami, kedua keunggulan bergizi, yang ketiga keunggulan mudah, yang keempat keunggulan ekonomis, dan yang terakhir keunggulan inovasi baru. Next. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Puji Farilianto. Baik, materi selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 4 sampai 14 Mei 2023 di Laboratorium Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMK Negeri 1 Perajikan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan sebagai berikut. Next. Next. Adapun proses pembuatan biskuit Sikatuba yang pertama yaitu pengolahan singkong menjadi tepung, pengolahan tulang ikan menjadi tepung. Setelah semua bahan disiapkan, semua bahan dijadikan satu dalam satu wadah sesuai takaran lalu dihaluskan menggunakan mixer. Dan adonan dibentuk sesuai dengan takaran. Setelah itu penambahan topping selai kacang hijau lalu di oven dengan suhu 180 derajat hingga matang dengan waktu 30 menit. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Siti Mutmainah. Next. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Total biaya penelitian yang kami keluarkan yaitu sebesar Rp127.000, sedangkan biaya pembuatan biskuit Sikatuba dalam satu kali produksi yaitu 19.500 sehingga yang mendapatkan 4 bungkus. Selanjutnya yaitu BP pada produk kami sebesar 4.875 dengan
target keuntungan sebesar 40%, sehingga harga jual pada produk kami sebesar 9.500 dalam satu kali produksi. Yang terakhir yaitu air bersih pada produk kami sebesar 1,9, sehingga kami sangat yakin bahwa bisnis kami layak untuk dilanjutkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Fitri Husnul Halimatus Sa'diyah. Next. Dari survei yang telah kami lakukan terhadap 50 responden di 3 kecamatan, Tapen, Prajikan, dan Botolinggo menunjukkan data-data sebagai berikut. Dan dari data yang telah kita lihat bersama, dapat disimpulkan bahwasanya pengetahuan masyarakat di 3 kecamatan tersebut mengenai stunting telah diketahui. Sebagian besar telah mengetahui, akan tetapi sebagian besar dari mereka masih belum merasa pemenuhan gizi yang dilakukan pada ibu hamil dan balita telah dilakukan dengan tepat. Dan masyarakat memiliki respon positif terhadap produk yang kami buat, yaitu biskuit Cikatuba. Mengapa? Karena biskuit Cikatuba terbuat dari beberapa bahan seperti singkong, kacang hijau, tulang ikan, dan juga bayam, di mana beberapa bahan tersebut memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan selama masa pertumbuhan pada janin dan juga anak. Diharapkan, masyarakat berharap dengan adanya produk ini dapat membantu mereka dalam pemenuhan gizi pada ibu hamil dan balita. Next. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Mutmainah. Baik, materi selanjutnya yaitu biskuit Cikatuba merupakan hasil dari pemecahan masalah yang ditemukan oleh peneliti sebagai salah satu bentuk kontribusi generasi muda dalam mencegah terjadinya stunting. Kandungan pada biskuit Cikatuba berupa kalsium, vitamin, zat besi, protein, dan karbohidrat. Next. Selanjutnya yaitu rencana berkelanjutan penelitian. Yang pertama, uji laboratorium kandungan gizi, dan yang kedua, uji ketahanan pangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Fitri Husnul Halimatus Sa'diyah. Baik, materi yang terakhir adalah simpulan dan saran. Adapun simpulan yang telah kami dapatkan dari hasil penelitian dan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu dari hasil survei yang telah dilakukan, mayoritas masyarakat telah mengetahui tentang stunting. Akan tetapi mereka belum mengetahui bagaimana cara pemenuhan gizi yang tepat untuk mencegah stunting. Sebagian besar responden menyatakan bahwa dengan adanya inovasi biskuit Cikatuba akan sangat membantu mereka dalam memenuhi gizi dalam mencegah stunting karena terbuat dari bahan-bahan yang memiliki kandungan gizi seperti singkong, kacang hijau, tulang ikan, dan juga bayam. Dalam dikemas dengan bentuk biskuit membuat ibu hamil dan balita semakin tertarik dan mudah untuk mengkonsumsinya. Sehingga sangat cocok dijadikan sebagai bahan makanan pembantu pemenuhan gizi untuk mencegah stunting. Next. Adapun saran pada penelitian yang telah kami lakukan yaitu selama proses pembuatan biskuit Cikatuba diperlukan ketelitian pada saat penakaran bahan agar tekstur dan rasa biskuit yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Dan selama proses pembuatan biskuit Cikatuba diperlukan ketelitian pada saat pengovenan agar tingkat kematangan yang ada pada biskuit itu pas. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu Dewan Juri akan kami jawab semampu kami. Baik, terima kasih adik-adik. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari Dewan Juri. Terima kasih. Ini sangat luar biasa, SMK Negeri 1 Prajikan. Terima kasih Bapak. Ya, Prajikan Bondowoso. Betul yang sekali. tahun ini telah masuk di finalis sebanyak 2 peserta ya. Selamat untuk SMK Negeri 1 Prajikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yang pertama, saya ingin mencoba menggali lewat tulisan ya. Di halaman 1 itu sampan menulis bahwa prevalensi masalah stunting di Indonesia sebanyak 37,2%. Itu adalah data tahun 2013. Kenapa sampai ngambilnya kok terlalu terlalu jauh ke sana? Ini kan data 10 tahun yang lalu. Siapa tahu di Indonesia sudah menurun seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua ID tadi ya. Pak siapa tadi? Pak Budi ya, Pak Budi. Pak Budi tadi sudah menyebut bahwa di Indonesia tahun 2023 ini stunting yang ada di Indonesia itu sebesar 21,7%. Itu kan sudah jauh menurun. Kenapa saya menggunakan data yang ada di tahun 2013?
Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, alasan kami menaruh data pada bagian latar belakang pada tahun 2013 sebagai perbandingan Bapak. Angka stunting dari yang dulu hingga sekarang itu sudah menurun. Akan tetapi penurunannya itu masih belum sesuai dengan standar WHO, di mana WHO menetapkan bahwasanya angka stunting minimal itu 20% Bapak. Begitu. Oke, yang kedua. Tidak tahu tadi di bagian yang keberapa, Sampan juga menyebut bahwa angka stunting di Bondowoso itu juga sebesar 37,2%. Angkanya kok persis sama gitu dengan angka stunting di Indonesia pada tahun 2013. Data itu Sampan ambil dari mana itu? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk 37% itu kami dapatkan dari hasil survei SSGI pada tahun 2021 Bapak. Dan untuk saat ini, untuk angka stunting yang ada di Kabupaten Bondowoso sudah sebesar 32% Bapak. Mohon maaf, tadi saya kurang menyebutkan untuk yang angka stunting saat ini pada tahun 2022 Bapak. Jadi di Kabupaten Bondowoso telah menurun ke angka 32% Bapak. Saya tadi di halaman berapa tadi ya, di halaman 2 atau 3 tadi, dan juga saya tadi dengar dari sampaian bahwa angka stunting di Bondowoso itu adalah sebesar 37,2%. Kemudian berikutnya coba tolong diungkapkan lagi tentang bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi stunting. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, terdapat beberapa cara dalam pencegahan stunting. Salah satunya yaitu dalam pemenuhan gizi Bapak, di mana pada pemenuhan gizi ini kita harus memenuhi kandungan gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil, pada janin, dan juga pada anak-anak balita Bapak, di mana kebutuhannya itu seperti pada protein, karbohidrat, lemak, lipid, dan juga vitamin Bapak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, alasan kami memilih beberapa bahan seperti singkong, kacang hijau, tulang ikan, dan juga bayam sebagai bahan dalam pembuatan biskuit Sikatuba, dikarenakan bahan-bahan tersebut memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan dan dapat menunjang pertumbuhan pada anak pada masa janin dan juga pada masa setelah kelahiran Bapak, begitu. Seperti pada tulang ikan Bapak, mungkin kita semua mengetahui bahwasanya tulang ikan saat ini itu jarang biasanya dibuang begitu saja Bapak dan menyebabkan bau busuk. Padahal pada kenyataannya sanitasi lingkungan juga diperlukan dalam pencegahan stunting. Oleh karena itu, daripada menimbulkan masalah baru dan menimbulkan suatu faktor tambahan faktor yang menyebabkan stunting, lebih baik tulang ikan tersebut kita manfaatkan Bapak, karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Irwan DKK pada tahun 2020 menyatakan bahwa kandungan yang ada pada tulang ikan itu sangat bagus Bapak, seperti kalsium, fosfor, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut, kandungan gizi tersebut dapat menunjang pertumbuhan seperti pertumbuhan gigi, pertumbuhan otak pada anak, dan lain sebagainya Bapak, begitu. Oke, Sikatuba. Ya, betul sekali Bapak. Si-nya tadi apa? Singkong, tulang, bukan Pak, Sikatuba itu singkong, kacang hijau, tulang ikan, dan juga bayam Bapak. Satu yang saya memang percaya ya, nggak mungkin orang itu akan makan tulangnya ikan ya, sisa itu ya, nggak mungkin. Betul sekali Bapak. Kucing aja mungkin juga nggak mau ya makan tulangnya ikan. Tapi apakah warga Bondowoso itu nggak pernah makan singkong, kemudian kacang hijau, terus juga bayam? Apalagi yang bayam, saya itu teringat dulu waktu kecil saya itu ada film kartun ya, Popeye, si cewek namanya Olive, yang cowoknya saya lupa namanya. Cewek itu selalu diganggu oleh cowok lain, kemudian pacarnya selalu marah dan pasti menjadi kuat setelah makan bayam. Jadi mentol pundaknya itu mentol gara-gara makan ayam. Jadi itu percaya ya. Nah, sebelum dibuat biskuit ini, apakah orang sana itu nggak terbiasa juga makan singkong, makan bayam, kemudian makan kacang gitu ya? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya.
singkong sendiri merupakan potensi lokal dari Kabupaten Bondowoso, Bapak. Dan pada umumnya dibuat sebagai tape, Bapak. Karena singkong ini memiliki kandungan yang baik untuk tubuh dan kebanyakan masyarakat itu sudah merasa bosan, Bapak, dengan tape begitu. Sehingga dengan adanya inovasi biskuit ini diharapkan masyarakat dapat mendapatkan merasakan manfaat atau kandungan dari singkong sendiri dengan inovasi yang lebih baru, Bapak. Selain itu dari kacang hijau juga, Bapak. Kacang hijau umumnya dibuat seperti kolak dan lain sebagainya. Sama halnya seperti singkong tadi, Bapak. Agar masyarakat tidak merasa bosan begitu. Dan juga pada bayam di mana mungkin kita semua mengetahui bayam hanya dijadikan sebagai sayur, lalapan atau lain sebagainya. Dan belum tentu anak-anak dan juga ibu hamil itu menyukai singkong, menyukai bayam, Bapak, begitu. Jadi kami berusaha bagaimana caranya agar mereka mendapatkan manfaat kandungan yang terdapat dari beberapa bahan tersebut dengan cara yang mereka sukai, seperti pada biskuit. Karena kita tahu bahwa biskuit adalah makanan yang sangat praktis dan mudah untuk dikonsumsi dan menarik minat masyarakat, begitu, Bapak. Jadi kami berharap dengan adanya inovasi ini dapat masyarakat dapat pada ibu hamil dan juga balita bisa mendapatkan beberapa kandungan dan manfaat dari beberapa bahan tersebut dengan cara yang baru agar tidak bosan, Bapak, begitu. Tambah satu lagi ya, tanggal 4 sampai 14 Mei Ya, yang sama lakukan itu apa saja? Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tahapan yang dilakukan itu melalui proses identifikasi dan perumusan masalah, di mana kami mengidentifikasi dan mencari titik permasalahan dan bagaimana cara penanggulangan stunting. Kemudian dilanjut dengan pembuatan ide, di mana kami mengidentifikasi dari studi literatur dan lain sebagainya. Bagaimana caranya agar kasus stunting ini dapat ditanggulangi, salah satunya dengan pemenuhan gizi, Bapak. Apa makanan disukai oleh masyarakat dan apa yang paling mudah. Karena kita tahu ibu hamil pasti kalau misalkan sedang hamil itu banyak maunya, tidak mau ini, tidak mau itu. Jadi kami mencari satu makanan yang sekiranya itu diminati dan mudah untuk dikonsumsi, salah satunya biskuit. Kemudian dilanjut dengan proses pembuatan yang pastinya kami mengikuti dengan prosedur-prosedur bagaimana ciri-ciri biskuit yang baik dan lain sebagainya. Di mana kadar air pada biskuit yang baik itu sebanyak 5%, Bapak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rudalis Triwidodo pada tahun 2020. Kemudian dilanjut kembali dengan proses penelitian berupa kuesioner dan juga testimoni produk, Bapak, di mana kami mengenalkan produk kami yaitu uji organoleptik kepada beberapa responden seperti ibu hamil dari sekitar umur 23 hingga 40 tahun, Bapak, di mana kami memfokuskan kepada ibu hamil dan juga anak-anak. Setelah kuesioner dan testimoni dilanjut dengan pengolahan data hasil survei yang telah kami lakukan begitu pada tanggal 1 sampai 14 tersebut, Bapak. Dan dilanjut dengan pengambilan kesimpulan serta saran-saran yang akan dilakukan untuk keberlanjutannya begitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk SMK Negeri 1 Perajikan. Terima kasih. Silakan ditutup. Ya, terima kasih adik-adik. Mohon izin menutup, Kak. Oh, boleh. Guys, ngemil yuk. Hah? Ngemil? Sikatuba aja. Biskuit Sikatuba, makanan ringan kaya kandungan gizi. Hidup itu penuh gelombang. Selalu ada naik turunnya. Jika kita di atas, tetap jaga arahnya. Maka dari itu jadilah generasi muda yang kreatif, Inovatif. Dan kompetitif. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas pertanyaan, pernyataan, kritik, dan saran dari Bapak dan Ibu Dewan Juri. Saran dari Bapak dan Ibu Dewan Juri akan kami jadikan referensi untuk penelitian yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk adik-adik kita dari SMK Negeri 1 Perajikan Bondowoso. Terima kasih, silakan kembali ke tempat masing-masing. Dan selanjutnya ini kita break sejenak 10 menit dan setelah itu akan dilanjutkan dengan nomor urut peserta nomor 5 sampai dengan 7.